As-Sayyid Al-Makhdum yang dilayani. Lah ini Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah orang yang memimpin seluruh makhluknya untuk mendekatkan kepada Allah. Orang yang memimpin. Man sadal qaum nisbatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin makhluk semua untuk dekat sama Allah. Atau al-muqaddam yang didahulukan nisbat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi orang yang didahulukan melebihi yang selainnya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Enggak boleh mendahului Allah, mendahului Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didahulukan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah. Nabi itu lebih utama daripada orang selainnya Nabi. Itu makna al-muqaddam nisbatnya Sayyidina Muhammad. Atau al-makhdum, Sayyid maknanya al-makhdum yang dilayani, nisbatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-makhdum. Bahkan raja-raja dunia itu yang kepingin menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja dunia itu kepingin jadi pelayannya Nabi. Ada dulu Heraklu pemimpin atau raja Romawi zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika masih berada menguasai Syam, pernah ada pedagang Quraisy itu dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Ketika itu masih belum masuk Islam, memimpin perdagangan ke Syam. Para pedagang Quraisy itu ikut. Ketika dengar Raja Heraklu sedang ada pedagang dari Mekah sudah datang Syam, Raja Heraklu memanggil pedagang-pedagang Quraisy, semuanya dipanggil. Yang mimpin ketika itu Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan dipanggil semuanya, semua pedagang dipanggil semua. Raja Heraklu tanya sama orang-orang Quraisy ini, man aqrabukum min hadzal rajuli nasaban? Siapa orang yang paling dekat nasab antara kalian, paling dekat nasabnya dengan orang yang ngaku nabi itu siapa? Ada enggak? Abu Sufyan langsung jawab, ana aqrabuhum nasaban. Saya yang paling dekat nasabnya dari Muhammad yang ngaku nabi itu, wahai raja. Akhirnya ditanya itu sama Heraklu, apakah dia itu orang yang ngaku nabi itu pernah bohong? Enggak pernah bohong. Jawab Abu Sufyan. Abu Sufyan enggak berani bohong ketika itu. Apakah orang yang ngaku nabi itu ditaati sama pengikutnya? Iya, ditaati. Pengikutnya itu orang-orang kaya apa orang-orang miskin? Orang-orang miskin, jawabnya. Apakah pernah berkhianat? Enggak pernah berkhianat. Apakah dulu dia punya leluhur yang jadi raja? Enggak ada. Apakah dia itu dulu sebelum ngaku nabi pernah ada orang yang ngaku nabi sebelum orang ini? Enggak ada dari kami yang mengaku nabi. Orang itu pertama kali. Yani Nabi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia itu sampai ditanya apakah dia itu apakah orang yang ikut dia ada yang keluar dari agama karena benci? Enggak ada, malah tambah banyak katanya. Sampai akhirnya ditanya terus jawabnya. Akhirnya raja itu ngomong sama Abu Sufyan, saya tanya kau tentang dia pernah bohong apa enggak. Kau bilang enggak pernah bohong. Sebelum jadi nabi dia enggak pernah bohong. Sebelum jadi nabi, sebelum dia ngaku nabi dia enggak pernah bohong.
maka sangat mustahil dia sudah diangkat jadi nabi, dia berbohong atas nama Allah, lebih mustahil lagi. Kaget Abu Sufyan, malah rajanya kok malah percaya. Kau tak tanya yang mengikuti dia itu kebanyakan orang kaya apa orang-orang miskin? Kau jawabnya kan miskin. Begitulah pengikut para nabi, para rasul, orang-orang yang du'afa, dari bukan orang-orang kaya tapi orang-orang lemah. Allah. Paham ya? Pengikutnya nabi, pengikutnya rasul itu siapa? Du'afa, orang-orang lemah. Makanya kalau ada pemimpin pemimpin jam'iyah atau partai atau kok yang jadi pengikuti rakyat kok du'afa, jangan susah. Aku golek pengikut sing sugih-sugih malah gak enak lho. Itu yang paling barokah itu kalau kita dikelilingi orang-orang du'afa, berkah. Pengikuti para nabi, para rasul itu para du'afa. Sampai ditanya kalau raja itu percaya Nabi Muhammad itu nabi betul, Raja Heraklius berkata sama Abu Sufyan, andai saya wahai Abu Sufyan, kata Heraklius, bisa menemui dia, saya akan berusaha menemui dia, dan kalau saya ada di dekat dia, saya akan membasuh kaki dia, kata Raja Heraklius. Basuh kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja itu makhdum nisbat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bukan raja. Walau kita semuanya ya rebutan, makhdum, melayani Nabi. Sopo saya nggak mau rebutan. Sayyidina Muhammadan, kami bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-abd as-sadiq adalah seorang hamba yang jujur. Ketika orang membaca syahadat, dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad yang mana? Muhammad kan banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Orang mengatakan Sayyidina Muhammad utusannya Allah. Muhammad cukup dalam gambaran orang yang mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Muhammad yang mana? Ya cukup buat dia gambaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Mekah ketika bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur ya. Tanggal 12 hari Senin, ini sahih hari Senin. Tanggal 12 masyhur, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, lahir ketika tahun Gaddah, yang makamnya meninggalnya di Madinah dan makamnya di Madinah. Cukup kalau gambaran itu ada, sudah cukup. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dimaksud sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.